Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 22 April 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Dalam rangka memastikan keamanan dan kelancaran agenda kenegaraan, Kapolrestabes Palembang memimpin langsung apel kesiapan pengamanan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Personel Kompi 1 Batalion D Pelopor Satbrimo Polda Jawa Barat melaksanakan BKO Polres Tasikmalaya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemilihan suara ulang tahun 2024. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-79 tahun 2025, Polres Tebing Tinggi, Polda Sumatera Utara menggandeng Lions Club Tebing Tinggi Royal dan Lions Club Medan Angkasa. Di informasi pertama, pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Mataram kembali menunjukkan komitmennya dalam memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah Nusa Tenggara Barat. 2 pria asal Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, berinisial MUL dan MAP diamankan petugas setelah diduga kuat terlibat dalam jaringan peredaran narkoba jenis sabu. Penangkapan pertama dilakukan terhadap MUL di sebuah kios dekat kediamannya di Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, saat penggeledahan petugas menemukan 2 paket sabu siap edar yang disembunyikan dalam saku celana tersangka. Kami sampaikan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekitar pukul 12.30 siang, kami dari Sat Narkoba Polres Mataram ada mengamankan 2 orang terduga pengedar narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari. Dari informasi yang kami dapat bahwa terduga pelaku inisial MUL ini kerap melakukan transaksi narkoba di sekitar rumahnya. Kemudian ketika tim kami mendekati atau melakukan penyelidikan di wilayah Desa Jatisela, tim kami menemukan terduga MUL sedang berada di pinggir jalan dekat sebuah kios yang ada di Desa Jatisela. Begitu diamankan dan dilakukan penggeledahan, ditemukan beberapa paket sabu-sabu siap edar di dalam saku celana daripada saudara MUL ini. Kemudian dari hasil pengembangan, saudara MUL mengakui bahwa mendapatkan sabu-sabu dari rekannya yang inisialnya adalah MAP. Kemudian berdasarkan keterangan MUL, kita lakukan penggeledahan ke rumahnya saudara MAP dan berhasil juga mengamankan saudara MAP. Namun dari hasil penggeledahan kita tidak menemukan narkotika, tetapi menemukan barang-barang terkait dengan tindak pidana narkotika. Atas perbuatannya, MUL dan MAP dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang ancaman hukumannya mencapai belasan tahun penjara. Langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Polresta Mataram Polda NTB dalam menekan peredaran narkoba yang mengancam masa depan generasi muda. Dari tim Humas Polresta Mataram Polda Nusa Tenggara Barat melaporkan untuk Polri TV. Personel Kompi 1 Batalion D Pelopor Satbrimo Polda Jawa Barat melaksanakan BKO Polres Tasikmalaya.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemilihan suara ulang tahun 2024 yang dipimpin oleh Danki 1 Batalion D Pelopor AKP Ahmad Hidayat. Pengamanan ini dilaksanakan untuk memastikan situasi Kamtibmas kondusif pasca pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU di Kabupaten Tasikmalaya pada Sabtu 19 April 2025. Pengecekan ini melibatkan sejumlah pejabat penting termasuk Karo Ops Polda Jawa Barat dan Rem 062, Dirintel Polda Jawa Barat, Kapolres Tasikmalaya, Kapolres Tasikmalaya Kota, dan Dandim. Polri tentu menjamin keamanan pasca PSU di sejumlah TPS dan Satbrimob menekankan komitmen Brimob Polda Jawa Barat dalam menjaga stabilitas keamanan selama tahapan pemilu. Brimob Polda Jawa Barat hadir untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan aman dan lancar, khususnya pasca pencoblosan ulang. Brimob Polda Jawa Barat siap mendukung penuh pengamanan di setiap tahapan, termasuk pengawalan logistik dan pengamanan lokasi strategis. Situasi di Tasikmalaya dan sekitarnya terpantau aman dan kondusif. Kehadiran Dansat Brimob dan pejabat penting lainnya menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keamanan dan kelancaran proses demokrasi di Tasikmalaya. Dari tim Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Satres Narkoba Polrestabes Medan lakukan penggerebekan 2 sarang narkoba yang terletak di pemukiman padat Kamis 17 April 2025 sore. Dalam penggerebekan tersebut, 5 terduga pelaku narkoba diamankan, termasuk seorang diantaranya ibu rumah tangga. Kita akan melakukan gerebek sarang narkoba sesuai dengan sasaran target yang sudah ditentukan dari tim di lapangan. Harapan kita dengan kita melaksanakan gerebek sarang narkoba ini, kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk lingkungan tersebut bisa bebas dari pengaruh peredaran gelap narkoba. Lokasi pertama penggerebekan ini hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki karena berada persis di bawah rumah warga dan terletak di bibir sungai. Petugas menangkap 2 pria yakni YG berusia 37 tahun dan AH berusia 35 tahun yang diduga sebagai pengguna narkoba. Target operasi lokasi kedua adalah di Jalan Es Parman Gang Pasir. Di tempat ini, Sat Narkoba Polrestabes Medan mengamankan 3 orang, yakni GN berusia 40 tahun, TH berusia 41 tahun, dan RH berusia 51 tahun yang merupakan ibu rumah tangga. Total 5 terduga pelaku pengguna narkoba dibawa ke Polrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Satres Narkoba Polrestabes Medan akan berkolaborasi dengan Polsek Medan Baru untuk melakukan patroli secara berkala di lokasi penggerebekan agar praktek serupa tidak kembali terjadi. Dari Humas Polrestabes Medan, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Polresta Bengkulu mengintensifkan upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas dengan menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD di berbagai titik rawan di Kota Bengkulu. Langkah ini merupakan respon proaktif kepolisian dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan yang dapat meresahkan warga. Dalam pelaksanaannya KRYD, personel Polresta Bengkulu melakukan penyisiran terhadap warung remang-remang yang disanyair menjadi tempat penjualan minuman keras ilegal seperti tuak dan jenis minuman beralkohol lainnya. Petugas memberikan himbauan persuasif kepada masyarakat yang kedapatan berada di lokasi tersebut untuk segera membubarkan diri. Sebagai tindakan tegas terhadap peredaran minuman keras ilegal, petugas juga melakukan pemusnahan barang bukti di lokasi warung remang-remang. Minuman keras
berjenis tuak secara langsung dibuang sebagai simbol penegakan hukum dan upaya memberantas penyakit masyarakat yang dapat memicu gangguan Kamtibmas. Kegiatan rutin yang ditingkatkan ini merupakan bagian integral dari komitmen Polresta Bengkulu dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Bengkulu. Kehadiran polisi di tengah masyarakat melalui kegiatan patroli dan pengamanan yang ditingkatkan diharapkan dapat memberikan rasa aman dan mencegah terjadinya tindak kriminalitas. Polres Bengkulu menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan intensitas patroli dan pengamanan di wilayah Kota Bengkulu. Upaya ini dilakukan secara berkelanjutan guna menjaga agar Kota Bengkulu tetap aman, damai, dan sejahtera, sehingga masyarakat dapat beraktivitas tanpa rasa khawatir. Aparat gabungan dari kepolisian dan TNI melakukan patroli untuk mengantisipasi aksi kejahatan jalanan di sejumlah titik rawan di Goa, Sulawesi Selatan. Petugas pun mendapati pengemudi mobil minibus yang membawa senjata tajam dan langsung mengamankan sang sopir. Petugas kepolisian memberhentikan sebuah mobil minibus yang memakai knalpot brong di Jalan Poros, Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Petugas pun langsung mengamankan sang sopir dan memeriksa seluruh barang bawaan yang berada di dalam mobil. Alhasil polisi menemukan sebuah senjata tajam dan langsung mengamankan sopir minibus untuk dimintai keterangan. Petugas juga sempat menduga sang sopir sedang dalam pengaruh minuman beralkohol karena berani menggeber-geber knalpot mobilnya di hadapan petugas. Usai sopir menjalani pemeriksaan, petugas lalu lintas langsung memberikan sanksi berupa denda tilang. Menurut petugas, patroli gabungan digelar untuk menciptakan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dari gangguan Kamtibmas. Kita melaksanakan patroli sinergitas dalam rangka mendukung program daripada Ibu Bupati Goa untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Goa ini. Dan sasaran sendiri ya terkait dengan 3C, Curas, Curanmor, itu menjadi sasaran yang saat ini tetap kita antisipasi supaya tidak berkembang lebih jauh lagi. Patroli ini digelar dengan menargetkan sejumlah titik-titik rawan kejahatan yang berada di Kecamatan Somba Opu dan Kecamatan Palangga agar terhindar dari pelaku jambret, curanmor, hingga pencurian disertai dengan kekerasan. Dari Humas Polres Goa, Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Aparat kepolisian Polres Luwu berhasil mengungkap kasus penipuan berkedok calon penerima anggota Polri yang merugikan sejumlah warga hingga 750 juta rupiah. Dua pelaku pria berinisial MR berusia 53 dan seorang wanita berinisial HA berusia 52 diamankan setelah terbukti menipu 4 orang calon bintara dengan menjanjikan kelulusan dalam seleksi. Kasih Humas Polres Luwu, Ibtu Yakobus Rimpung, mengungkap bahwa pihaknya telah menerima 4 laporan terkait kasus penipuan ini. Modus operandi kedua pelaku adalah dengan meyakinkan orang tua dari para calon siswa atau casis Bintara Polri bahwa anak mereka dapat dijamin lulus seleksi dengan imbalan sejumlah uang. Dalam menjalankan aksinya, HA berperan merekrut para casis dan meminta sejumlah uang sebagai mahar kelulusan. Sementara itu, MR memiliki peran meyakinkan orang tua korban dengan mengaku sebagai jenderal berpangkat Inspektur Jenderal Polisi untuk memberikan kesan bahwa ia memiliki pengaruh kuat dalam proses seleksi. Kedua pelaku berhasil meyakinkan para korban bahwa dengan membayar sejumlah uang yang bervariasi antara 300 juta rupiah hingga 400 juta rupiah, anak mereka akan pasti lulus dalam seleksi Bintara Polri. Akibat penipuan ini, total kerugian yang dialami keempat calon mencapai 750 juta rupiah. Dari hasil penangkapan, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan pelaku dalam melancarkan aksinya, termasuk handphone, kartu SIM, slip transaksi pengiriman uang, surat tugas pengawasan rekrutmen Bintara Polri palsu, daftar pengumuman akhir seleksi,
foto chassis yang memegang tulisan "Alhamdulillah jadi polisi" serta juga 1 lembar foto sertifikat jasmani palsu. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.